Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat semua, semangat semua, sukacita semua. Amin. Demikian juga dengan pendengar suara akurat. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah ini secara live suara akurat pasti juga mengalami kehidupan yang luar biasa. Juga penonton dari YouTube, kami juga percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga hari ini bahkan sampai seterusnya akan senantiasa menghauskan dan melaparkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Mari kita semua sama-sama berdoa. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, sehingga kami masih ada kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu dan karena Engkau begitu luar biasa mengasihi hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau mengekspresikan ibadah ini karena kami mengasihi Tuhan. Kami akan bersukacita memuji menyembah Engkau. Kami akan memberikan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman, sehingga ya Tuhan kami boleh mengalami terobosan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan rangkaian ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami hanya izinkan Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, sehingga kami boleh mengalami kelegaan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami membuka ibadah hari ini. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Berikan sorak-sorak yang luar biasa. Haleluya. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, hendaklah kita datang dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya semua. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Tuhan itu baik, amin. Sama-sama katakan lagi dengan saya ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini rumahnya kebanjiran? Mungkin yang daerah Gading ya, Solo Baru, Pucang Sawit, mungkin daerah Jagalan. Tapi percaya, Tuhan itu tetap baik, amin. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Allah itu baik, Dia sungguh baik, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita lebih lagi untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Rindukan hadiratnya menjamah setiap hati kita. Hauskan dan laparkan Dia. Terima kasih ya Bapa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
selalu mencurahkan kasih dan rahmat-Nya. Sungguh Tuhan tak terbatas Kau tak pernah melihat setiap rupa kami, setiap hidup kami. Tapi Kau melihat hati kami yang rindu, tapi Kau melihat hati kami yang haus. Oh Yesus, kayu salib membuktikan cinta-Mu bagi kami, dan Kau memberikan itu bagi semua orang. Jamah setiap kami, sambutkan hati kami. Bapak Ibu Saudara, Bapak kita adalah Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah membeda-bedakan setiap status golongan sosial setiap kita. Siapapun kita bisa datang kepada Dia. Siapapun kita orang yang berdosa, tetapi ketika kita datang kepada Dia, Dia akan menerima kita apa adanya. Itulah Bapak kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini hari ini, mendengar suara akurat dimanapun Bapak Ibu Saudara, datang dengan kerinduan, datang apa adanya kita hari ini. Apakah hari ini kita orang yang berdosa? Apakah hari ini kita adalah orang yang kalah? Apakah hari ini kita adalah orang pecundang? Mari kita sama-sama datang kepada Dia. Bapa yang baik, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
Mari kita satu berdoa. Bapa, bersyukur dan berterima kasih. Apapun yang terjadi, kami tahu kami ada dalam genggaman Tuhan. Kami melihat, merasakan keprihatinan dan derita dari orang-orang Solo yang kebanjiran. Kami berkati mereka. Tuhan tolong. Pasti habis badai ini, ada badai berkat dalam kehidupan mereka. Entah bentuk apapun, gantikan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak peduli agamanya apa, tapi terlebih khusus mereka anak-anak Tuhan. Tuhan gantikan dan beri berkat yang luar biasa. Yang kebanjiran akan digantikan Tuhan dengan berkat rumah baru, kendaraan baru, dan pekerjaan baru, bisnis baru, usaha baru, dan keluarga yang lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan buat kami pun yang prihatin meskipun tidak mengalami, tapi mungkin akibat ini ada yang sakit, menderita, atau suatu ketidaknyaman dalam hidup, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan tolong supaya kami semua mengalami breakthrough, terobosan-terobosan baru di tahun 2023. Kami tahu kami itu mengklaim karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kami semuanya. Dan berkatilah anak-anak-Mu yang sudah duduk diam, siap mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan masuk di hati kami dan jadi berkat yang mengubahkan. Tidak sekedar kami dengar, tapi kami masukkan di hati kami dan kami jadi berubah. Tuhan, kami juga berdoa tiap-tiap keluarga-keluarga generasi pilihan, supaya jadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang tolong Tuhan. Dan kami aminkan di hati kami semuanya jadi berkat yang terbaik, yang terbaru, yang Tuhan ubahkan hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, tadi doa Bapak yang mengalami kebanjiran pun akan Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang baru, amin. Tuhan itu luar biasa kok ya. Ada lakukan habis hujan tampak pelangi. Jadi habis ada air mata, kesusahan, pasti Tuhan sudah siapkan sesuatu yang lain. Iman yang diperlukan, katakan amin. Enggak perlu kecil hati. Kami kemarin jalan-jalan dengan hamba-hamba Tuhan se-Surakarta, Baks, ada Bapak pun di sana. Ada yang rumah masih kebanjiran ikut jalan-jalan. Kita nggak bisa ngerti dan kita berikan hadiah. Ya, saya pandang ibu ini ibu yang punya iman. Dia bilang gini, toh saya ada di sana juga, airnya juga belum surut, mending saya sukacita jalan-jalan, nanti udah selesai itu saya akan bersihkan juga. Kami doakan Tuhan berikan kamu kekuatannya untuk mampu bersihkan lumpur-lumpurnya, dan Tuhan juga nanti gantikan seluruh jerih lelah kamu di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Dia buka mata, dia punya hati, dilihat semua keadaan kita. Jadi bukan waktu bersungut-sungut mengeluh, tapi waktunya kita mengucap syukur aja sama Tuhan. Tempat lain ada kejadian-kejadian lebih parah lagi, sampai merenggut nyawa dan kematian. Hanya banjir air aja dibandingkan nyawa kita tetap terpelihara Tuhan, sehat sempurna semuanya, tidak ada masalah apa-apa. Ada amin saudaraku? Ada amin? Ini jemaat ini paling Bapak sebel satu hal, sebel, ya lesu, amin gitu. Kok tempat lain saya bisa khotbah gitu ya? Kenapa sih kayak Anda kayak malas tuh, rohnya nggak roh sukacita ya? Datang roh sukacita, sambut firman Tuhan. Yang Bapak ngomong sambut nih, diaminkan. Kata-kata kan bukan kata-kata saya bukan lagi jadi dalang nih gitu ya. Ada itu aja diresponi, ketawa-ketawa. Amin, ya responi gitu ya. Itu iman. Katakan amin. Setiap keluar kata-kata keluar dari mulut kita tuh pernyataan iman. Apalagi kita percaya. Itu kan kata-kata iman semuanya. Anda diberkati nanti gini, amin, amin. Walaupun nggak ngalami kejadiannya gitu ya. Itu tanda Anda punya iman. Nah, kita lanjut lagi tentang keluarga, kasih dalam keluarga. Bab ulang lagi, kita menikah itu bukan dengan sekadar tertarik dengan orangnya. Orang cakep, orang tinggi, orang ganteng, orang langsing dan sebagainya. Kita tidak kawin dengan langsing, kita kawin dengan pribadi seorang. Katakan amin. Yang langsing bisa buat masalah enggak? Bisa buat masalah enggak? Bisa buat masalah enggak? Yang cakep bisa buat masalah enggak? Masalah banget. Ada seorang artis katakan, saya tidak suka dengan orang aktor-aktor tampan. Dia aktris nih, Anya Geraldine namanya. Ya ditanya gitu, ya aduh capek mas, kenapa? Jaga ini capek.
Ya, jalan ke mall, dilihat orang, dan potensi saya ditinggalkan. Ya, mending biasa-biasa saja dah. Puji Tuhan, Anda diberkati yang biasa-biasa saja. Katakan amin. Itu nyataan Aris bilang, saya ingin biasa-biasa saja ya. Dia orang yang terlalu tampan susah jagainya. Demikian juga yang laki-laki. Punya istri kelewat cantik juga kan bahaya juga ya. Jagainnya repot, kebutuhannya banyak dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak menikah sekedar dengan orang yang tampan. Kalau dikasih Tuhan begitu ya puji Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih pasti Tuhan jaga hati dia. Katakan amin. Tuhan yang ngasih, Tuhan jaga hati dia. Jadi aku juga dititipkan Tuhan, jaga istrimu kamu itu terlalu cantik loh, kamu jaga dia, menjaga hatinya. Nah, kadang-kadang kita semena-menakan, mungkin kita nih coba mikir ya, kalau misalnya istri Anda sia-siakan, tidak nikah dengan Anda, dia dapatnya orang lain, dia sangat beruntung sekali dibahagiakan, dibelikan pesawat super jet. Ada amin? Ada amin? Tuh, mikir telat atau apa ya? Bapak mikir, ada amin? Misalkan nih, misal aja nih, Ricky ini menikah dengan suami sekarang. Tidak dengan sekarang nih, dengan lain. Mungkin jauh lebih bahagia. Liburan di akhir bulan, Hawaii, Maroko, pernah Nigeria, pernah Arab Saudi, pernah naik haji, pernah dan sebagainya misalnya. Bercanda Bapak. Kan bisa gitu. Sama suami sekarang, kebanjiran, nggak punya kursi, nggak punya makanan. Artinya kita harus bersyukur sama suami kita nih dan istri kita, katakan amin. Jadi arti tanggung jawab kita tuntut. Andai kata nih saya, contoh-contoh kita banyak lah, Anda pikir tentang suami Anda, istri Anda. Mungkin ya, kalau dia tidak nikah oleh saya, dia jauh lebih bahagia. Itu buat Anda apa? Terdorong untuk lebih lagi mengasihi, cari uangnya rajin, dan sebagainya. Jangan sia-siakan, ditempilingin, tabokin. Dia kalau jadi istri orang lain, jadi istrinya menteri loh. Bisa gitu kan Bapak Ibu? Sial kenapa dapatnya sama si Blue Kutuk itu tadi. Udah nggak bisa nguripi, marah-marahin, nabokin, nendangi, kan kurang ajar tuh. Nah, maka khotbah kayak gini harus perlu terus-menerus diajarkan buat jemaat Tuhan supaya kita sadar pasangan itu harus dihargai. Kata firman, teman pewaris surga. Amin. Saya ke surga itu barengan sama dia, itu harusnya. Barengan suami saya. Jadi kalau ada sendiri yang masuk surga, suamimu enggak, Ricky, tanggung jawab mulu. Barengan. Barengan, teman pewaris surga, itu kata firman Tuhan. Berarti aku berdua sama bojoku ini gitu loh, apa dia, bukan dengan orang lain. Nah ini kita usahakan, gimana cara disetel supaya bareng nanti ke surganya. Yuk Pak, ibadah yuk. Yuk Pak, cara yang patut tidak dihakimi dengan cara suatu cara, karena dengan dia. Mungkin di surga ditanya nih, Bu ini, suamimu tuh nggak pernah ke gereja. Kenapa? Cuman kamu rajin sendiri. Itu tanya pasti. Nah siap nggak nanti ditanya Tuhan begitu? Pasangan kita tinggal di bumi sendirian, Anda ada di surga. Jadi kata firman, teman pewaris kerajaan surga. Tahu warisannya? Yang dapat warisan? Dapat warisan kalau kita ada warisan dari orang tua kita, masing-masing jatahnya. Ya, jatah bapak saya kaya, anaknya 7. Ini buat si ini buat kamu, ini buat kamu, buat kamu, temannya. Nah, kalau Allah Bapa tuh ngasihnya sepasang. Ini mau tak kasih, pasanganmu mana? Itu Bapak Ibu, itu arti pengertian nikah tuh gitu. Pasanganmu mana? Nah, gak jadi dah. Dengar, gak jadi deh. Teman pewaris kerjaan surga. Daripada nggak masuk surga dua-duanya, mendingan Anda tidak usah nikah aja, kasarnya. Kok masuk cuma sendirian gitu kan. Jadi kalau pribadi saya, Bapak nih, anak saya 9, tak bagi rata ya. Ini dapat garasi, ini dapat dapur, dibagi-bagi, rumah satu bagi-bagi kan, dia dapat ruang tengah, ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan sebagainya, semua dapat satu. Kalau dijual dibagi 9, persis dapatnya satu-satu sama. Allah Bapak enggak pribadi loh. Kalau Anda menikah, pasanganmu mana?
Diam Anda pasti. Mau jawab apa? Gak jadi saya berkati. Nah, maka mikir sebelum kita menikah. Yang ngerti katakan amin. Yang gak ngerti berarti diam aja. Pasangan ditanya Tuhan, ya. Pasangan mau mana? Karena itu kita bertanggung jawab sama pasangan kita ini yang Anda udah pilih menikah dengan dia. Apapun, salah jalan dulunya, tidak direstui orang tua, Anda nakal, Anda bandel, sekarang firman Tuhan dengar hari ini, teman pewaris kerajaan sorga. Berarti berdua, sepasang, dan bukan dengan laki-laki, dengan bukan sama perempuan, tapi pewaris itu sepasang. Sepasang-sepasang seperti kayak waktu ada menamai atau katakanlah Nuh ketika mengizinkan naik ke bahtera itu sepasang-sepasang kan, pasangan-pasangan teman pewaris. Jadi Anda juga gitu semuanya. Amin. Amin. Sekarang saya pimpin dalam hati. Dalam hati doakan. Ikut Bapak, dalam hati aja. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Jadikan pasangan teman pewaris kerajaan sorga. Biar suamiku atau istriku menjadi pasanganku sampai nanti ke sorga mulia. Amin. Amin. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ditanya, bukan kita merasa hebat, aku sih udah ke gereja, aku rajin, aku ikut kur, aku singer, lah suami mau ngapain? Ternyata jadi orang percaya itu ada tanggung jawabnya. Dan paling utama dengan tetangga di rumah, siapa tetangga di rumah? Suami. Paling penuh tanggung jawabnya. Selama masih ada hayat di kandung badan, terus berjuang buat dia. Sampai nanti cara Tuhan membuka hatinya. Katakan amin. Jadi belum selesai, hanya Bapak Ibu pergi ke gereja sendirian, masih ada tanggung jawabnya. Ini ada di rumah yang gak pernah ke gereja nih. Apa Tuhan suruhkan? Menangkan hatinya. Sampai dia juga nanti pergi ke gereja. Amin. Kalau nanti bersaksi Bu Larti ya, besok-besok aja, tapi nanti kalau kita bukan cara yang kantor. Itu menangkan hati suaminya sama Bu John, kakaknya, berdua lama tahun-tahunan. Sampai akhirnya terima Yesus, setelah kita itu jalan-jalan ke Jakarta. Terus jadi jemaat sini. Ya, Puji Tuhan, meninggal dunia dalam keadaan orang sudah percaya Tuhan. Menang Bu Larti, menang. Dia taklukkan suaminya, pewarisku bersama-sama ada di surga. Kelak aku nyusul. Amin. Kelak aku nyusul. Dimenangkan suaminya. Jadi Anda yang sekarang suaminya masih malas-malasan sebagainya, punya PR. PR besar. Itu Anda akan ditanya nanti, gimana suamimu? Kok malas ke gereja dan sebagainya. Itu jadi tanggung jawab kita semuanya. Terima tanggung jawabnya, bawakan dalam doa dan usaha pribadi kita. Wanita semakin lembutlah, semakin bersabar hati, semakin mengasihi dia. Tidak ada cara memenangkan hati dia dengan cara keras-kerasan ya, dengan cara debat, enggak gitu. Tuhan enggak tidak ajarkan demikian. Tapi dengan cara kelembutan hati, memenangkan dia. Firman Tuhan katakan, jangan-jangan ketika kamu lebih lembut lagi hatinya, suamimu tuh mau ikut ke gereja. Kok suami istri saya berbeda ya? Gak pernah marah-marah, jauh lebih lembut lagi, lebih sabar lagi, Tuhan akan bukakan hatinya. Yang kedua, kita tidak menikah karena daya tarik materi. Seorang yang kaya, wanita yang kaya, ya puji Tuhan, kalau diberi Tuhan anak orang kaya, tapi itu kan anak orang kaya, bukan dia yang kaya. Katakan amin. Katakan amin. Ya, yang kaya bapaknya, dia bukan orang kaya. Kalau diwarisi ya punya. Tapi itu bukan daya tarik. Kita nggak nikah sama uangnya, sama pribadi. Sekalipun dia kaya, bisa jadi masalah. Bahkan karena kayanya juga bisa jadi ngentengin ibadah, merendahkan kamu gak ada harganya, aku kok anak orang kaya, kamu siapa? Dipungut dari tong sampah. Anda sakit hati gak bilang gitu? Kamu siapa? Bapak aku don aku kaya, kamu kan dipungut dulu. Ya, baru aja diakui sebagai menantunya,
Nah, Bapak Ibu, jadi tidak berarti kita menikah sama orang kaya, segalanya udah beres. Dan banyak kisah di mana mereka cuman kayak emperan, omongannya nggak didengar, nggak dianggap, gitu ya. Halo Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya orang kaya sekali naik mobil gitu, ya anaknya sama dia, kamu di mobil satunya lagi aja. Itu terjadi ada yang sharing gitu. Jijik lihat mantunya gitu. Nah jangan sampai begitu. Jadi tolong juga anak-anak muda jangan kepincut dengan orang kaya. Kamu juga bisa jadi orang kaya tanpa harus menikah dengan orang kaya. Katakan amin. Kamu bisa jadi orang kaya tanpa harus menikah dengan orang kaya. Kamu yang kaya, bukan dapat teman tua kaya. Kamu yang kaya nanti. Amin? Amin? Tapi jangan jadi orang kaya yang merendahkan orang lain. Yang ketiga, kita menikah juga bukan menikah dengan orang yang atas dasar kecocokan. Aku cocok sama dia. Kalau ngobrol aku enak cocok. Anda tidak nikah dengan cocok-cocokan. Menikah dengan pribadi yang bisa jadi cocok omongannya, tapi banyak karakter yang tidak baik. Katakan amin. Katakan amin. Anda juga kan nggak pernah tahu kalau istri kamu juga mendengkurnya juga dengan luar biasa banget. Udah ngorok sambil mulut terbuka, masukin permen. Orangnya aku cocok tapi kok tidurnya kayak gini ya? Banyak yang tidak cocoknya lagi ternyata. Yang kita anggap udah cocok, banyak tidak cocoknya. Cara makannya, aku nih paling gak suka sama orang makan sama aku deket aku, gelegean. Orang barat pakai maaf ya, tutup itu tisu biar gak kedengaran. Itu kan apaan sih gitu kok? Jelek banget, siapa yang ngajarin begitu? Ada kan kaget-kaget begitu menikah. Loh, ini jadi konser Paham mas saya Bapak Ibu? Ya, pasti kan nggak suka gitu ya, gelegean gitu. Kayak menikah mobil jarang sekali begitu. Ketika kita makan sama-sama ada seorang perempuan, kok gitu ya, beda sama istri saya. Dilepaskan tuh, sepol-pol, ya mau tak masukkan lagi tuh nasi ke mulut dia tuh. Intelek orangnya, gak ada aturan, siapa ngajar gitu. Ternyata banyak aturan-aturan, ini bukan di Alkitab, tapi itu adalah konsensus orang hidup gitu kan. Bener gak? Anda coba ada yang tengah komsel ketutnya keluar, apa enggak ketawa semuanya, bahkan tutup hidung kan? Sama juga gitu, dikeluarkan lewat atas sama lewat bawah kan sama juga. Betul nggak? Lewat atas sama lewat bawah sama juga, brot gitu. Siapa mau gitu? Kecuali di kamar, hanya Anda dan suami Anda yang tahu, ya sebagainya. Kalau lebih gitu ya, komsel Anda keluar, kalau pas gitu jangan di situ dibuangnya, bau semuanya. Keluar, misi dulu ya, kenapa? Hirup udara segar. Kita tahu tuh bahasa Anda lagi buang gas gitu. Ya wajar kita duduk lama, itu perut itu ketekuk-tekuk. Ya, jadi dia gasnya kan numpuk, jebol dorong terus keluar ke belakang. Anda coba duduk ya, duduk lama tuh pasti banyak keluar ke belakangnya juga. Apalagi satu mobil pakai AC, jangan lepaskan situ, bau semuanya. Bapak punya pengalaman, sering bawa orang dilepaskan di situ bomnya. Aku buka kaca, iki orang tahu aturan orang ini, nggak ngerti. Ternyata banyak etika dan sopan santun. Jadi suami istri juga ada etika sopan santun, meskipun dua suami sama istri. Jadi bukan kecocokan semata-mata, tapi banyak faktor untuk kita siap menikah. Tapi kalau Tuhan berikan itu wanita itu buat saya, pria itu buat Anda, maka dia adalah orang yang Tuhan titipkan untuk pasti cocok. Cocok sama Anda, belum tentu cocok sama mertua Anda. Ayo, perang, tawuran terus sama mertua, tiap hari, sampai ada di tengah-tengah sakit kupingnya, sudah Bu, sudah. Tiap hari begitu, kenapa? Kan gak enak ya, satu mertua, yang satu istri Anda.
Mama Anda, mamamu, satu lagi istrimu. Dua-dua wanita yang Anda sayangi, yang melahirkan kamu sama ini istrimu, teman pewaris. Bela mana ayo? Repot kan bela gitu? Tiap hari tawuran, didiemin tambah jadi, didiemin tambah jadi. Ternyata bukan kecocokan yang kita pilih. Ada amin? Cocok sama Anda, tapi kan setiap kali mamamu datang, ibumu datang, dia merasa jijik. Salaman pun gak mau. Atau sempat pakaian hand sanitizer. Anda sakit gak itu? Sakit hati gak? Misalnya Michelle punya suami, terus Mujilah sama Pak Jarod datang ke rumah. Lalu mertuanya si Michelle, semprot tangan dulu, baru salaman, sakit hati loh. Jadi bukan kecocokan, tapi banyak faktor yang kita perlu lihat. Tapi paling utama lihatlah, dia di dalam Tuhan, keluarganya di dalam Tuhan, pasti oke. Ada amin? Ya, banyak. Ini juga yang udah punya menantu, pasti ada masalah sama mantunya. Ada nggak cocoknya lah, tapi di tempat-tempat ditahan-tahan. Kalau orang tanya, oh baik, mantunya oh baik, begini. Tapi sebenarnya di batin juga ada keselnya, ada jengkelnya, ada nggak cocoknya, banyak. A, B, C, D, Z. Jadi itu kecocokan bukan jaminan. Yang keempat, Anda menikah bukan juga dengan orang yang dijodohkan, apalagi nih. Tapi ada juga jodohkan yang manjur yang jadi, ya. Tapi jodohkan yang bukan karena Tuhan dilibatkan itu bukan. Kalau kita lihat, kenapa Bapak bilang gitu? Di Alkitab banyak sekali di Perjanjian Lama yang dijodohkan ya. Jodohkannya seperti misalnya Ribka dengan istrinya tuh suaminya dijodohkan. Tapi kan dijodohkan sama Tuhan. Yang diutus nyari juga berdoa dulu, minta sama Tuhan, minta hikmat dan sebagainya. Tapi kalau berdasarkan misalnya bapakmu punya utang, utangnya beres kalau kamu dinikahkan, itu bukan dari Tuhan, gitu ya. Itu bukan dari Tuhan. Apalagi yang dengan karena kuasa kegelapan, dipelet, disantet, ya korban-korbannya. Mungkin Anda korban-korban dipelet, disantet juga ya. Maka jadi sekarang. Itu udah masa lalu, yang penting udah jadi suami istri ya. Ya, jadi ada ketidakseimbangan kalau dipikir, kok mau ya dia dulu sama dia? Kok bisa dia menikah sama itu ya? Pernah nggak lihat orang gitu? Anda mikir batinnya? Pernah nggak? Kok situ mau sama si itu ya? Kok itu maksudnya? Ya mungkin juga ada kecurigaan sana juga. Kok jadi mau ya? Pakai peletan apa? Sampai manjur begitu dan orang yang langsung mau aja menikah sama Anda, ya. Jadi ada gitunya juga. Jangan Anda korbannya tidak sadar ya. Yang terakhir, tidak juga menikah atas dasar jatuh cinta. Aku fall in love, mama. Kalau nggak sama dia, aku nggak udah nikah aja. Itu lagu lama, ancaman-ancam sama orang tua. Kesaksian saya pernah lihat ya, saya dengar sendiri. Dan juga temannya itu masih keluarga Pak Markus, ya bilang gitu. Kalau nggak sama dia aku nggak mau. Nggak tahu masuk rumah tangganya hancur lebur dan dia dari anak seorang hamba Tuhan melawan begitu sama papa mamanya, paksakan menikah, tidak bahagia akhirnya juga. Anda mau menikah dengan merit dengan si cinta tuh atas nama cinta, makan tuh cinta. Kalau suamimu gak bisa kasih makan kamu juga, kamu akan tinggalkan dia. Makan itu cinta. Kalau istrimu juga gak bisa ngopein kamu juga, kamu akan tinggalkan dia. Jadi bohong itu namanya jatuh cinta. Yang paling penting adalah karena Tuhan. Karena kasih ilahi mengalir dalam diri saya ke orang itu. Amin. Jadi karena Tuhan yang memadukan kita. Kenapa? Tadi minggu lalu, karena konsep nikah itu ada di sorga. Tuhan sudah tentukan seorang menikah dengan siapa. Mereka asik sekali kesaksian kami di Ingat Bareng itu ya. Hari Jumat kalau dengar radio, ibu hamba Tuhan ibu Ruth itu suaminya tuh 14 tahun di bawah dia usianya. Bisa menikah, bahagia, punya mobil, punya rumah, 2 pelayanan, gak masuk akal.
Dia bilang waktu dia tuh mulai merintis di Solo ini, anak itu 2 tahun. Maka ketika dia udah gede, udah tahu rasa cinta, mulai senang sama Pak Ibu Pendeta ini, dia bilang, Bu, saya jatuh cinta sama Anda. Tendang semua, kau anak kecil apa sih tahu? Nggak percaya, anak kecil kok jatuh cinta sama dia. Tahu itu pasangannya. Siapa merancang itu kalau bukan Tuhan? Katakan amin. Kalau laki-laki, ya ditaksir atau jatuh cinta sama yang lebih muda, anak gadis itu 20 tahun masih bisa. Tapi seorang wanita di mata laki-laki beda umur 14 tahun, itu jarang sekali menikah gitu. Itu kan hitungnya tantanya, ada buliknya. Kok dinikahi? Tapi Tuhan kan bisa atur itu, kata-kata. Ada amin. Dan bahagia juga anak udah 2, sekolah juga, suami juga pekerja keras, bisa gitu, dukung pelayanan dan sebagainya. Itulah kalau dari Tuhan tidak ada yang buat kita dirugikan dan menyesal. Katakan amin. Jadi Mbak Retno ini juga bisa besok beda usia 20 tahun gitu loh. Sama suaminya, kok bisa gitu? Ya nggak apa-apa, penting mereka sama-sama suka. Umur bukan batasan lagi. Bahwa ada orang usia 30 tahun juga suka sama Mbak Retno, itu juga berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Pasti kalau itu terjadi Mbak Retno usianya tampangnya lebih muda lagi. Kok muda lagi Mbak? Kan dapat berondong muda. Jadi sedikit muda juga. Ini hanya ilustrasi saja ya. Kita lanjut lagi kemudian, ya klik lagi. Sekarang perbedaan peran suami sama istri itu apa bedanya? Kita baca yang ini, yang baca dulu aja ya. Efesus 5 ayat 23 katakan Alkitab adalah firman Allah, tidak bisa bohong, tidak mungkin salah, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya, 2, 3. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Katakan amin. Ini kepala nih. Jadi berarti kalau istri mana? Ini lehernya yang nopang. Katakan amin. Pernah lihat orang ada kepala nggak ada leher? Takut gitu ya, ada kepala gak ada lehernya. Maka pewaris loh. Kalau dipotong, belum pernah terjadi, potongan di sini, manusia potong gini, pancung gitu, terus lehernya tinggal, nggak ada. Ya dipotongnya di bawah ini ikut sama kepalanya. Halo? Ikut, jadi istri itu teman pewaris sama suami, jadi satu. Pala ada suami, lehernya adalah istri yang menopang. Ini pala ini nggak ada leher nih, kan biasanya cuma pakai selang sedotan limun itu kan gaplek begini. Ya, tetap ada nyawanya, bisa ngomong nyapa ini nyawa. Selamat pagi Bapak Ibu, tapi kepala Anda sini, Anda jijik nggak ini? Keluar semua dari gereja ini, takut gitu. Betul nggak? Tapi dia jadi cantik karena ada lehernya. Terus sebab Salomo katakan, leher yang jenjang yang cantik gitu. Banyak orang juga jatuh cinta karena lihat leher istrinya, leher perempuan. Karena itu Bapak Ibu lehernya dirawat, jangan ada dakinya, dibersihin, apalagi perempuan. Kenapa? Ini adalah lambang pribadimu. Para wanita ada leher yang menopang kepala ini. Dia ada di tempatnya sebagai pemimpin karena ditopang oleh istrinya yang adalah lehernya. Katakan amin. Itu sebabnya disebut dengan support of service ya wanita ya. Nah sekarang laki-laki sebagai kepala itu disebut dengan servant leader, mandat sebagai hamba yang melayani. Katakan amin. Jadi bapak-bapak gak boleh berperilaku sebagai seorang penguasa semata-mata, tapi leader yang melayani. Kayak misalnya kalau anakmu tuh misalnya kecelakaan, berdarah, jatuh, bapak yang bertanggung jawab bawa ke rumah sakitnya. Kecuali ada nggak ada baru bisa tolong orang lain. Tapi bukan nyuruh pembantu. Tolong pembantu bawa ke rumah sakit. Nah, semua biasa tanggung itu orang lain. Nih anakmu nggak mungkin. Pasti kamu yang bawa itu ke rumah sakit apapun nanti yang terjadi. Katakan amin. Namanya dia melayani sebagai hamba di rumah tangga. Bisa paham? Sebagai hamba. Ya.
Mandat mengasihi, rela berkorban dalam keadaan yang sakit misalnya. Golongan darah saya sama dia sama. Udah sibuk sekota Solo cari nggak ada darah. Pak, tinggal Bapak, coba dites. Sama nggak sama anak Bapak, putri Bapak? Kalau itu satu-satu tinggal Bapak. Sekota Solo nggak ada Pak. Saya bilang, aku takut, nggak mau diambil darahnya. Terus anak Bapak nanti, ya gimana ya? Aku sih mau dong dia, berapa dok, usahakan uangnya aku ada. Tapi jangan ambil darahku. Itu namanya tidak rela mengasihi. Amin. Rela berkorban. Ya, Anda pasti bahagia punya suami yang rela berkorban untuk Anda. Katakan amin. Anaknya, belanjaan cukup untuk makan berdua, istri sama anak-anak. Katakan anak 3 atau 2, 3 itu. Keempat, enggak cukup lagi. Orang bapak yang baik itu dibagi untuk anaknya dulu sama istrinya, supaya mereka kenyang. Katakan amin. Katakan amin. Punya kenangan nggak bapak Anda kayak gitu juga? Dia belain Anda loh. Kamu mau sekolah nak, Duk kamu sekolah, kamu kenyang. Bapak nggak apa-apa nanti. Dia kosong perut sampai siang sampai malam lagi. Tapi demi Anda, dia rela Anda makan kenyang, sehat. Bapakmu nahankan laparnya, itulah seorang bapak. Kalau Anda menikah dengan bapak yang kayak gini, khotbah ini, jangan nikahi dia, karena itu akan nyesel Anda. Dia sapi perah yang nyedot darah Anda, dia adalah vampir bukan manusia. Halo. Cakep, ganteng, kaya, tapi dia vampir. Anda pembantu disiksa, Anda nggak boleh bicara apa-apa. Ya, dia berkorban gak mau dan sebagainya. Tapi suami yang bagus adalah dia rela berkorban, diutamakan istri dan anak-anaknya. Katakan main. Kecilan anak-anak kan sering main di sana, main di sana. Pasti punya permintaan dan dia tidak tahu kantong ayahnya tuh seberapa tebalnya. Ayah, Dedi, Papa, aku mau main ini dong. Tuh dihitung-hitung bapak itu. Ya masih bisa lah, 1 koin aja ya, tesnya untuk ongkos kita pulang. Rela hati berkorban. Sampai minta juga lagi, ya terpaksa. Anda pulangnya gendong dia di atas ini, sampai pulang ke rumah. Itu hati yang rela dari seorang bapak. Pengorbanan, katakan amin. Ya itulah kualitas seorang suami. Jadi jangan bangga dulu, oh kalau suami saya begini, oh coba dites dengan ini tuh. Berkorban seperti Kristus enggak? Ya, lebih relakan Anda tuh tampilnya cantik, anak-anak keurus semuanya. Ya, saya suka juga ada lihat nih, ada Anda cantik gitu, anak-anaknya nggak usah keluar sini, nggak kurus, hitam bleketek gitu, nggak dimandiin, nggak rapi, pakaian bedak enggak. Terbalik, anak-anak lebih utama dari Anda, apalagi bapak-bapaknya. Jangan bapak-bapak tampil ganteng gini, pakai tangan panjang gini, anaknya nggak urus. Saya sering lihat itu. Pas naik di mobil, kok gitu ya anaknya, dekil gitu. Kami baru suka nilai gitu, bapaknya tampan gitu, anaknya dekil-dekil gitu. Nah, bapak yang baik dia rela berkorban, utamakan kebahagiaan anak-anaknya. Katakan amin. Punya hati yang rela berkorban. Pasti itu jadi kisah yang paling manis diceritakan anak-anak kita ketika bapaknya kayak gitu. Bagi anak-anak, bapak kayak gitu adalah seorang pahlawan bagi dia. Kalau enggak, dia kehilangan hati bapak. Saya punya bapak sebenarnya, tapi saya enggak merasakan kasih bapak untuk saya. Ini perlu kita jaga juga sebenarnya. Gimana kita punya anak, jangan cuma bisa beranak, maaf, bisa beranak, tapi tidak punya hati seorang ayah untuk anak-anak yang perlu dijaga, dilindungi. Ya, saya juga senang kalau suka lihat tuh Pak Toto jemput kita latihan, tuh adiknya dijemputi, ya. Ya nggak tahu karena apa, tapi itu bentuk kesetiaan juga, rela bayar harganya, jemputi anak-anak. Pak Joko juga sama juga, dulu Chandra kecilan tuh jemputi, ya, bahkan beliau tuh supir buat Ibu Joko sama buat anak-anak semuanya, beres antar jemput, ayah yang baik, rela berkorban. Punya agenda acara nggak? Ya pasti banyak, para bapak-bapak tuh punya acara-acara juga. Tapi ngalahin demi apa? Anak dan
istrinya. Nah itu kualitas yang bagus sekali gitu ya. Tadi malam juga ibu mau pulang, mau diantar Mian, mobilnya belum pulang juga. Saya ngalai jemput tuh, ya. Dia mau katakan, aku naik Grab aja ya, jangan, tunggu sebentar, tak jemput. Nah, padahal Bapak juga lagi siapin khotbah, banyak PR, tugas saya, kerja saya, udah pulang dari itu, dari sore kerja terus. Dia WhatsApp gitu, naik Grab aja, jangan tunggu sebentar, aku jemput kamu. Nah itu. Jadi hati yang rela berkorban demi istrinya, di istri kamu kan. Nah besok apakah Anda yang Anda bilang tadi ganteng, cakep, kaya, mau nggak begitu buat Anda? Itu ukurannya. Mau nggak jemput? Mau nggak ngalahkan agendanya, acaranya, kesukaannya, hobinya, hobi burung segala macam demi Anda ditinggalkan jemput Anda. Halo. Ini ada MOU nih. Mau Bapak tanda tangan misalnya. Nilainya miliaran. Mau tanda tangan, nih Pak Melvin pulpennya siap. Nih partner saya, bisnis saya, kami dua harus tanda tangan sini. Ketika mau saya tanda tangan nih, gitu bunyi telepon. Baru mau kan baca dulu ya. Dari rumah sakit, Pak, gawat, istri anak-anak kecelakaan ini. Kira-kira Bapak teruskan nggak untuk ngobrol bisnis, tanda tangan, ketawa-ketawa, minum teh? Tinggalin semuanya. Servant of leader, saya bertanggung jawab untuk anak istri saya. Ini kapan-kapan aja. Pak, Nek nggak mau tanda tangan, aku pilih orang lain loh. Terserah. Aku selamatkan istriku sama anakku dulu. Aku dapat laporan seperti ini. Betul nggak Pak Bill? Betul nggak? Anda bangga nggak punya orang tua kayak gitu? Bangga. Dia lebih pilih Anda dibandingkan ini yang harganya katanya miliaran. Pak ini kontrak menarik loh Pak. 100 M loh Pak. Kapan lagi? Sekali Bapak tanda tangan, seumur hidup Bapak udah berubah hidupnya semua. Tetap pilih keluarga saya. Nilai mereka tak terhingga. Katakan amin. Tak terhingga, lebih dari 100 miliar. Gimana kembalikan nyawa mereka, andai kata saya punya 100 miliar, tapi mereka hilang. Aku punya duit tanpa mereka lagi. Halo. Aku punya uang, tapi tanpa mereka lagi. Karena semua bapak-bapak, gitu Anda dengar ada yang emergency, keluargamu begini, anakmu begini, cepat terbang ke sana. Apapun juga tinggalkan, itu lebih penting dari yang lainnya. Termasuk pelayanan, aku dijadwalkan, tinggalkan aja kalau ada terima kris gawat darurat itu lebih penting, katakan amin. Pelayanan bisa digantikan orang lain. Tapi posisi kita di depan anak dan istri kita, tidak ada ayah pengganti. Halo, tidak ada ayah pengganti. Bapak enggak khotbah gini, banyak orang bisa khotbah. Panggil tamu dari sana, dari sini, anak orang dalam juga Anda. Tapi misalnya tidak tuh kenapa-napa di Semarang sana, Bapak pergi sana, dia tinggalkan dulu. Dosa enggak? Enggak dosa. Tuhan juga tahu kok. Justru ketika Bapak bela-belain khotbah begini, dia sengsara di sana, dan sentik-sentik begitu, dan udah Bapak sampai, udah nggak ada lagi. Nyesel lah, setengah mati. Aku akan tiba benci sama gereja ini, seterusnya. Gara-gara melayanimu Tuhan, aku kehilangan nyawa anakku. Betul nggak? Betul nggak? Tapi ketika saya pergi ke sana dan diselamat, saya semakin melayani Tuhan dengan luar biasa. Tuhan selamatkan anakku, terima kasih Tuhan, aku akan lebih sungguh lagi melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Akhir hayatku semuanya aku akan melayani. Gitu dong. Itu Bapak yang servant of leader. Dia pemimpin yang adalah hamba, yang melayani, yang mengasihi, dan yang melindungi. Yang kedua, peran seorang ayah itu adalah sebagai initiator of service. Perancang, pemikir, pendesain, dan pengambil keputusan. Katakan amin. Setiap kami itu mau beli mobil atau ganti mobil, Bapak memutuskan memang, tapi dirancang, dibicarakan. Keuangan kita kuat gak? Bisa gak gini? Gimana dapur segala macam, namanya perancang, gak ngasal. Saya nggak punya hobi-hobi apapun yang jutaan. Mohon maaf ya, saya banyak lihat
Orang bisa rumah sederhana, bisa punya burung yang dipelihara tuh 2,5 juta, 5 juta. Apa tuh? Sekolahnya cari subsidi, tapi hobinya melambung tinggi. Gak sesuai. Maunya sekolahnya ke negeri, yang bebas SPP, yang murah meriah, tapi punya hobi yang luar biasa, nggak cocok. Katakan amin. Itu bukan bapak yang baik itu. Cari sekolah mana yang terbaik, mahal, nggak apa-apa. Aku cari uang bisa kok. Ya itu saya punya iman. Tuhan, gimana ya, mahal nih. Nggak ada iman sama sekali. Bapak ngajarkan iman buat anak semua lu. Kan tampaknya nggak ada iman. Iya boleh masuk negeri kalau memang masuk. Tapi kalau enggak juga jangan susah hati. Ada jalan keluar kok. Katakan amin. Iman. Berkali-kali diajarkan harusnya ciri khas jemaat ini iman kayak bapaknya loh. Pak Gembalanya punya iman, Anda juga punya iman demikian juga. Katakan amin. Ibu mana tuh rumah biasa begitu, jemaat biasa, satu kali ibadah 30 orang, ya 30-30an, 100 lah kurang lebih 3 kali ibadah ya. Di Bangun Harjo 1, di Sololek pagi dan sore 2. Bisa beli mobil tuh, dari baru lagi, nyicil, Ayla. Iman. Tidak ada yang mustahil kalau kita pakai iman. Jangan banyak keluhan. Di atas dengan iman mana gitu. Dan jangan cara kita menabur. Mau punya tuain keuangan gak pernah nabur adalah hal yang mustahil bin mustajab. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Anda gak pernah nabur apa-apa kok, pelitnya luar biasa. Udah bergaul lama gitu, Bapak juga tahu siapa yang pelit-pelit, mulai ketahuan. Lihat di list itu nggak pernah ada nyumbang pembangunan sama sekali, ini orang pelit itu. Ini orang pelit itu, kelihatan. Sediakan sekian aja juga, Anda nggak harus besar memberikan. Tapi berpartisipasilah. Selagi kita hidup ada kesempatan, aku pengen punya, bukan cuma Bapak yang sebang gereja, tapi aku juga pengen lo kayak Bapak itu. Nah gitu kan, Tuhan berkati. Terus dia suatu investasi akan dihitungkan Tuhan dan diberkati kita semuanya. Yang udah kerja banyak loh Bapak Ibu. Tuh tiap kali di listing sama Bang Mian dikeluarkan lagi, ya 50.000 juga kita terima, 20.000 juga kita terima, 100.000 juga apa lagi, 1 juta juga kamsia arigato, semua bebas kok, tidak ada syaratnya sekian. Tapi kelihatan hati kita yang ikhlas buat Tuhan, katakan amin. Kedua, kalau kita ingin tembus satu persoalan yang kita anggap ini berat uangnya, kamu pernah nabur enggak? Yang kedua, imanmu gimana? Iman dan menabur, taburan keuangan kita. Ini kan kita bahkan nanti bulan depan nih, investasi kita. Saya diprogramkan oleh bagian keuangan untuk nabur, bicara itu sama Anda. Kalau ingin punya tuain keuangan yang bagus, taburan keuangan juga cantik juga. Nabur di mana-mana, kayak tadi itu seruan untuk kita, ayo nabur, ya. Bila perlu Pak, aku ambil semua ke ATM tak suka, tak kasih lagi. Nah itu baru anak-anak rohani saya. Dikorok itu jari yang paling kecil dompet kita ya. Ada, aduh 10.000, kok nggak ada 5.000-an ya? Malah tukar ada 5.000-an nggak? Pernah ke gereja-gereja yang di depannya ada warung? Orang mau masuk gereja ke warung itu dulu, bukan beli apa-apa, beli permen tuh tukar uang kecil, baru dikasih gini. Tuhan tuh mau minta-minta Bang. Banyak kan warung gitu ya, sering kan gak ada warung yang, ada yang suka jajan di sana, sarapan pagi sana tuh ya, sampai tukar uang kali ya. Bapak Ibu, uang itu siapkan dulu kalau begitu mau ibadah. Siapin, amplopnya bawa pulang, minta lagi pulang, udah diisi. Didoakan baru cemplungin, atau sini juga nggak apa-apa, atau pakai QR, ya. Jadi bukan sisa-sisa, mana yang terkecil. Anda tidak pernah ke gereja tuh bawa BPKB, pasti rumah, baca STNK aja. Nggak pernah juga bawa surat rumah juga nggak pernah, sertifikat tuh tinggal rumah juga. Apalagi surat deposito juga nggak pernah dibawa-bawa. Pasti dompet itu ada uang yang sekitar ratus sekian.
Yang paling gede ratusan, paling bawah tuh 1.000 perak. Begitu nggak ketemu 10.000, Anda nyesal kali. Aduh, kok gede semua ya? Sama belakang gini, Mbak, tartai tukerin 10.000, minta 5.000-an, jalan 5.000-an, kasih itu cemplung itu. Aduh, Masya Allah. Anda anggap Tuhan itu apa? Dia pemberi hidup kita loh Bapak Ibu. Kita hidup karena nyawa kita diberikan sama kita, masih ada di kita. Kalau dicabut kan gak ada lagi. Karena jangan anggap rendah memberikan itu ungkapan syukur. Bapak udah ngajar 3 ungkapan syukur kita. 1, lewat di batin kita bersyukur, batin aku ucap syukur di batin. 2, puji-pujian tadi lagu nyanyi, ucapan syukur terus lontar lewat mulut. Tuhan aku bersyukur kau baik. Yang ketiga, persembahan itu ungkapan syukur juga. Ada dikasih kerjaan, dapat rezeki, dimudahkan cari uangnya, selamat kerjanya, dari Mojosongo sampai ke dokter Solo Baru, pulang pergi selamat. Berarti ada dong persembahannya, ucapan syukurnya. Katakan amin. Ya, nikat lagi ya. Nah, jadi juga pengambil keputusan. Dan yang penting yang Bapak hitamin ini adalah, si Bapak ini adalah pembela dan pelindung bagi seisi rumahnya. Halo? Ada ancaman buat anak Anda. Digeruk katakan, "Oi, mana si Dani ini?" Mau dipukuli misalnya, nggak ada kesekarang. Itu Bapak yang baik keluar rumah loh, bukan. Aduh apa anak-anak? Kenapa anak saya? Oh, Dani gini-gini. Dia salah. Biar nanti Bapak yang pukul dia. Tapi kalian mau nggak ngampuni dia? Pelindung buat keluarganya. Sampai sempat pukul sama orang-orang kampung tadi, ya fatal dong. Orang pukul dia tadi kan nggak terukur ya. Kepala pukulin mati juga. Itu Bapak yang baik melindungi keluar, gitu, menjaga, gitu. Katakan amin. Penjaga rumah tangganya. Aku juga sering sih gak bisa selalu hadir di acara bapak-bapak kampung, tapi usahakan kalau begitu kosong, tak usahakan. Sering bapak-bapak kampung tuh hari Minggu sore, seringnya itu. Ya Bapak baru habis pelayanan sini, ya mungkin lagi ada acara Zoom, ya nggak bisa hadir. Dan suatu waktu bawa hadir juga, ini menjaga keluarga saya, martabat keluarga saya loh di mata mereka. Jangan sampai mereka punya penilaian, keluarga Pak Pendeta tuh kok gini-gini, saya hadir. Pembela dan pelindung bagi seisi rumahnya, katakan amin. Gitu. Ya, karena kami juga baik ke mereka. Ada tetangga rumah kami itu Lebaran malah dicari si Noni. Noninya mana? Dikasih 50.000. Ih, Dit, kamu dapat angpau loh. Karena bapaknya juga baik, melindungi keluarganya. Katakan amin. Anak dan istri kita tuh menikmati perlindungan kita. Dijaga, dilindungi. Rumah tangga aku yang jaga, bukan titip pada orang lain. Katakan amin. Jelek buruknya, baik buruknya, ya bapaknya nyetel semuanya di masyarakat gimana caranya. Nek salah minta ampun, minta maaf, gitu kan. Gitu. Berbuat baik, demi apa? Rumah tanggaku jangan dicap yang tidak baik. Betul apa betul? Betul apa betul? Cuma milih betul aja kok sudah betul apa betul. Bukan betul masalah, betul masalah masih milih 2 loh. Betul apa betul kan? Betul kayak itu 1. Makin lama banget. Betul apa betul? Betul apa betul? Cuma 1 kan? Bukan milih 2 kan? 1 aja betul. Nah, klik lagi. Sekarang wanita. Istri adalah sebagai supporter of service, ya. Ini di Kejadian 2 ayat 18 coba kita baca. Kejadian 2 ayat 18. Supporter of service yang mendukung pelayanan. Leher. Ayo wanita baca 2 3. Penolong atau leher kalau fisiknya, atau bahasa yang agak keren asisten. Jadi asistennya Pak Melvin itu Bu Ratna, asistennya Pak Jarod itu ya Bu Mujila sebagai asisten, ya. Atau penolong, ya penolong itu bahasa agak-agak Jadi kadang-kadang ada orang yang mempersepsikan salah. Oh penolong kita tuh lebih kuat dari suami kita, salah, nggak bicara gitu.
bukan soal kekuatan fisik, tapi penolong itu adalah supporter of service yang menopang. Kewibawaan suami itu bisa jadi karena apa? Karena istrinya jadi leher yang baik dan lemah. Jadi pernah lihat juga orang kepala gini tuh, kan topang ini nggak bisa topang, ada kanker nggak atau apa gini. Atau lehernya jelek ya, ada tiroidnya segede gini, kan juga jijik lah itu. Nggak sempurna. Si kepala jadi nggak luas geraknya, kenapa? Udah gede banget nih. Jadi istri yang karapnya kebesaran banget, mau ini segala macam, itu buat terjepit si bapak. Harapannya begini, Pak tahun depan kita punya mobil ya, Pak tahun depan kita begini ya, Pak tahun depan kita menikahkan anak saya, di Diamond loh Pak. Anda mencret tuh bapak jadi gituin. Banyak permintaan-permintaan yang nggak masuk akal. Wajar-wajar sajalah sebagai istri yang menopang ini ya. Istri sebagai supporter of service, penolong atau asisten atau leher tadi. Sampai sini udah bisa paham? Bisa paham? Dia menopang si kepala ini. Tadi kan suami ada kepala, ini nopang tuh leher itu. Yang kedua, sebagai role of domestic. Ya, tadi udah Bapak jelaskan, support of service itu yang menolong ya, menolong rumah tangga, segala macam. Jadi katakanlah wakilnya, si bapak gini, istrinya tuh jadi wakil, menopang, wibawa juga jaga juga. Bapak Ibu pasti punya omongan-omongan yang kurang bagus nggak? Kalau bapak tuh mau istri, ibu tuh datang sini pakai you can see, keleknya kelihatan, dan sebagainya. Misalnya begitu, kan jadi omongan. Betul nggak? Bapak tuh jadi bagus orangnya, tapi istrinya tuh gitu. Kan itu, berarti tidak jadi support of service. Bantulah suamimu supaya dia wibawa di mata orang lain. Dia cakep dipandang orang lain. Dia dihargai dipandang orang lain. Kenapa? Istri yang baik. Amsal pasal 31. Kita buka Amsal dulu ya, coba lihat. Amsal 10 mulai, yuk. Sebelum Bapak lanjutkan lagi. Amsal 10. 31 ayat 10. Kebalik. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Halo. Kenapa firman Tuhan ini berkata demikian? Tuhan aja mengatakan, beruntung banget lu kalau ketemu istri yang jadi supporter service yang luar biasa, ngertiin kamu, mami kamu, dandani kamu. Aku senang ada istri jenderal tuh ya juga yang sampai sekarang siapkan pakaian suaminya. Ini kan Bapak ada rombongan tur ke Singapura ya. Di rombongan itu Bapak ketuanya, Bapak yang milihin yang selenggarakan ini. Tapi ada di antara peserta itu ibu-ibu, namanya Ibu Lisa. Kok cakep? Posting-postingan saya diatur rapi. Pak maaf ya, tak atur rapi. Bapak kan terus ngomong, bisa kayak Bapak nih. Bapak ngomong apa tuh, jadi Anda juga bisa jadi pemimpin kalau Anda tuh cakep kayak firman Tuhan Amsal 31. Ayo ibu bapak ibu semua jemaat Tuhan, kita perhatikan sekarang penghijauannya. Setiap orang bawa pot, bapak aja yang ngomong apa. Itu diatur, diulang lagi sama dia, dipostingan lagi. Kumpul ke paspor tanggal siang. Mereka ketemu. Oh pantas ibu ini pinter, cerdas, nggak ada yang milih dia sekarang. Angkat ibu sekarang saya aja ya, ketawa-tawa dia. Oh bapak nih, suaminya kolonel Auri sana. Pantas ibu ini juga. Kecakapan tuh nggak bisa pisah sama kepalanya. Kita bagus juga, ya itu buktinya tuh. Jadi kecakapan Anda menunjukkan mengangkat suami. Maka dikatakan istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ada nggak perlu dikasih, Bu? Jadi wakil saya ngatur nih. Ada aja orang dari jemaat biasa kayak itu tipe saya gitu kan, langsung nyodori ini, bisa buat begini, perhatikan ini, sebagainya. Bisa ada loh orang. Di mana tempat saya hadir, saya pasti jadi ketua atau apa pun. Dipilih orang banyak itu. Waktu masih muda, usia 28-29 tahun, saya wakil ketua majelis gereja di mana saya di Prabu Muli saya beribadah.
masih muda loh. Ya, karena punya ide-ide gini. Kayak gini lah kira-kira. Istri yang cakep, siapakah yang mendapatkannya? Tuhan aja sampai ngomong itu. Duh beruntung banget ya bro, kalau kamu dapat istri yang cakep, yang ngertiin kamu, yang ngangkat kamu, yang menolong kamu, itu istri yang luar biasa. Firman Tuhan, Amsal 31. Jadi kita wanita yang demikian, katakan amin. Ini udah disuruh juga, bu doa ya. Jangan saya dong, jangan saya. Itu pasti bukan istri cakep. Istri cakep pasti berdoanya bisa. Rumah tangga bisa berdoa juga. Bapak juga bisa berdoa belepotan, dia ngambil doa. Sayang pimpin doa ya Pak, izin ya Pak. Doa, wakil doa, untuk anak-anak juga ngajar firman Tuhan. Namanya istri yang cakep. Ngajarkan anak-anaknya bersihin tempat tidurnya, ngajarin masak. Ini anak saya ini nggak pada bisa masak nih, kebanyakannya. Ya, goreng telur pada busuk semuanya. Artinya kita juga kurang, bukan istri cakep, sibukkan kerjaan kita sendiri dan nggak pedulikan yang di latar belakang ini. Harusnya itu diajarkan, itu istri cakep dan punya nilai. Ini firman Tuhan katakan, istri yang cakep, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Katakan amin. Tuhan katakan, dia lebih berharga. Kamu tuh ketemu istri yang cakep bukan karena cakep warianya, tapi dia istri yang cakep. Kamu berharga dapat. Beruntung banget bro. Kira-kira Tuhan berkata demikian. Beruntung, sejatinya beruntung banget. Ia pasti setia. Dia dapat ngatur rumah tangga. Keuangan rumah tangga juga bisa diatur dan sebagainya. Itu namanya istri yang cakep. Katakan amin. Ternyata enggak gampang. Sekedar jadi wanita punya anak banyak. Tapi istri yang cakep mengatasi semuanya itu, lebih dari ibu biasa. Mertua saya tuh kakak ibu sama adiknya ibu tuh ada 10, 11 tadi meninggal satu dulu. Ibu mertuaku nih kalau anak-anak tuh pada minta uang sekolah, kan pada kuliah semua kan. Saya udah kenal lama sama keluarga ibu nih. Nggak pernah mama mertua saya menjawab ini, nggak ada, doa dulu nak, enggak, ada. Besoknya ada selalu ada. Itu ibu cakep, punya tabungan. Sampai dengan matinya, meninggalnya, tidak ada anak-anak susah semuanya. Pulang jenazahnya dia dan suami semua ke Sumatera Utara sana, diongkosi semua, cucu-cucunya semua, rumah 30 orang ya semuanya. 45 orang, naik pesawat pulang pergi. Ini mama tuh tabungannya apa ya? Ada nggak ya? Luar biasa. Dan meninggal gitu juga ada berkat juga buat ibu juga ada, anak-anak dapat juga. Ada yang dapat perhiasan, nggak punya mobil, seumur hidupnya nggak punya mobil, motor juga nggak ada, naik-naik ojek kemana-mana. Tapi tabungannya ini istri cakep nih. Berarti mertuaku laki-laki bersyukur beruntung dapatkan mama mertua saya. Bisa ngatur keuangan, katakan amin. Katakan amin. Dan mama mertua saya juga nggak pelit. Bukan mentang-mentang buat anak ini pelit, baik orangnya. Bikin makanan juga mau, berkorban mau, tapi kok punya duit ya? Ini yang dia luar biasa, menginspirasikan kami sekeluarga. Itu kayak mama lo, kita bahasa selalu kayak mama lo, kayak mama. Kenapa? Memang istimewa nih. Wanita yang tidak terlalu bukan sarjana, nggak terlalu pintar, orang biasa, tapi ngatur uangnya, kayak menteri keuangan luar biasa banget. Anak-anak semua tertata, teratur semuanya, sekolah tamat, terima di UI, ya, rata-rata UI semua ya, UI, ITB, terima semuanya, luar biasa, ketolong. Ya, ibu tuh ibu sederhana saja, tapi bagi saya ini mama yang luar biasa, jadi contoh buat keluarga. Maka saya suka khotbahkan di Genpil. Semoga Anda juga demikian. Dan ngurusi sampai anak keluarga anak-anaknya. Yang belum punya rumah diarahkan, ambil cicilan sini, nanti mama bantu, sampai punya rumah, hari-hari semua. Gak ada rumah cicilan lagi, semua udah punya rumah semua, ada ibu semua punya rumah bagus-bagus semuanya juga. Mama itulah inisiator of service ya, yang melayani semua keluarga, sampai keluarga kami kayak gitu. Seumur hidupnya mama papa mertua saya nggak pernah punya mobil, tapi sekarang naik mobil kemana-mana, karena semua anak-anaknya punya mobil. Ya, dia nggak punya mobil ya.
Role of domestic sekarang. Apa role of domestic? Istri sebagai jantung dalam rumah tangga. Ya, bersama suami menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Katakan amin. Itu di Amsal 31, 26, 28. Coba ya buka Amsal 31, 26, 28. Pendidik anak-anaknya. Berdua. Katakan amin. Didik sama ngajar itu beda Bapak Ibu. Kalau ngajar tuh kayak ngajar, Dida tuh matematik, sebelah saya tuh ngajar. Tapi didik tuh apa? Liputi lebih luas lagi. Yang ngajar, didik karakter, didik akhlak, didik etika, semuanya diajar. Anda didik anak ketika berkata, ayo, salim om tuh. Itu kan didik ya. Ya hormati om gitu. Jangan berisik, itu artinya didikan. Semua didikan-didikan itu ya. Ya. Yang kita baca ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Apa tuh hikmat? Hikmat di pikiran ya, di hati ya. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Katakan amin. Pengajaran lembut ada di lidahnya. Jadi bukan marah-marah tuh sama anak kita juga. Lemah lembut ada di lidahnya. 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Halo? Diawasi. Rumah tangga anak kayak kapal pecah atau enggak? Boleh anak-anak main enggak di rumah? Halo? Boleh, tapi disusun kembali, diajar mereka. Dan kalau masih kurang bersih, bapak ibunya yang beresin. Namanya lagi didik anak-anak, supaya anak-anaknya bersih, kempling gitu. Saya kok juga masuk ke rumah orang, kayak kapal pecah ya, ada cucian sana, terbang, selimut terbang sana, spray sana, mainan anak-anak segala macam. Ya, mohon maaf ya Pak Pendeta ya, anak-anak suka nih, tapi kamu nggak ngajar anak kamu. Kalau diajar, boleh kan rumahnya kayak hotel, rapi, sun gitu. Halo? Anda dadakan ke rumah saya? Lihat, pernah nggak ibu gitu? Tempat tidur berantakan tuh, pergi kerja, sepagi apapun, dia beresin dulu tempat tidurnya, baru lain-lain. Rapi, bersih. Apalagi kamar Anda bau gitu, berarti bukan kayak ajaran Amsal 31, 27 ini. Dan itu peranan siapa? Wanita, ibu, sebagai role of domestic. Katakan amin. Ada air gitu anak-anak, kalau nggak dibersih dipel kan anak-anak bisa jatuh. Capek-capek dibersihin. Kemarin beberapa malam lalu kami pulang rumah juga ada tempiasan air jatuh ke situ. Aku juga dari angin, hampir jatuh. Ibu capek gitu juga ambil kain lap, pel. Dibersihin, ada korban nanti kalau nggak dibersihin langsung. Role of domestic, menjaga keluarganya. Katakan amin. Capek apapun, dibersihin langsung. Besok aja lah. Kita tidur dulu. Tunggu besok, malam-malam dia keluar, terpleset, jatuh kepala pecah. Siapa yang rugi? Ibu sebagai jantung pertahanan. Role of domestic. Rumah tangga itu diatur oleh ibu. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ngerti? Untuk malas tuh gak ada sama sekali. Ibu yang baik gak ada malasnya. Bapak Ibu, kami berdua bukanlah contoh yang sempurna. Bukan contoh sempurna. Tapi lumayan kalau kami berdua jadikan contoh. Tidak ada kemalasan buat kami berdua. Bangun pagi hari, udah doa, semua dikerjakan. Bapak enggak nyombong, coba Anda udah selesai rehat kerjanya, ibu masih saya jemput jam 10 malam, tutup apotek. Setengah 10, jam 10 lah tadi malam. Kerja, rumah masih kerja lagi. Lapor-laporan, Anda udah nyenyak nongol. Ya cuma kerja kan waktu siang itu aja. Pimpin kopsel udah malas-malasan, alasan capek segala macam. Kita berdua enggak ada capeknya, usia 60 tahun. Harusnya ada malu yang lebih muda dong. Bapak gak ada capek-capeknya berdua tuh. Melayani, pergi terus, doa ya datang lagi, ini datang lagi. Bicara soal keluar bensin, aku juga keluar bensin, segala macam. Dan itulah jadi contoh. Kami sengaja buat teladan buat semua jemaat Tuhan, agar lihat nih keluarga yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Si Bapak jadi support leader, ibu jadi supporter of service-nya, yang mendukung.
berdua, kemana-mana kan kami berdua juga, habis lalu. Dia juga gara-gara jaga apotek, saya pernah tegur juga, kita kemana sih nyuruh orang berdua, kita nggak lengkap berduanya, doa juga ibu loh. Dari sana sini, balik lagi sana, yang lain susah udah pulang semua, udah tidur, kami masih kerja. Kalau nggak ada genpil begini, diskusikan sampai malam hari lagi, apa yang kita perlu buat lagi, Bapak bikin materi gini sampai malam-malam hari, itu tulisan akurat juga udah kita buat juga. Anda kan nggak ngapa-ngapain lagi malam, secapek Anda, walaupun gue Wonogiri kalau udah tidur gitu. Kita semuanya kalau remuk badannya, bilang di mana sih ada yang servis nggak ada remuk badan saya, sakit capek lu semuanya nih, udah makin tua, ya. Kadang-kadang kita cari siapa Bu Nono lagi sakit, bisa langganan saya Bu Nono. Bu, udah pegel-pegel badan saya udah sakit semuanya Bu, gitu. Kasihan beliau sakit ini sekarang sakit beliau, nggak punya kita siapa tukang pijitnya, sampai begitu. Nah itu loh, kemalasan tidak dimakan oleh orang yang role of domestic, katakan amin. Gak boleh malas, mau rumah tangga nggak boleh malas. Tetap harus kita yang kendalikan. Orang cuma bantu aja. Anda punya pembantu 10 juga apa-apa, tapi Anda nggak boleh malas. Anda ngatur semuanya. Ada temannya Dida cerita, rumah tangganya itu ada banyak pembantu, tapi enggak, debu sini di mana-mana ada. Terus ngapain tuh pembantu digaji banyak-banyak? Ibu nggak pernah bisa gitu. Rumahnya bersih Anda. Betul. Hanya berapa sudut-sudut yang masih, kita nggak punya orang ya, nggak bisa bersihkan kaca, bersih rumah kami itu. Nah harusnya juga kita begitu, katakan amin. Punya seorang yang tidak makan kemalasan sama sekali, sampai malam juga kerja. Nih kalau lihat nih kisah nih Amsal ini, Amsal 31, malam-malam sama si wanita nih masih memintal benang, bikin rajutan, nyiapkan bisnis, baca sampai selesai. Ini wanita idaman banget nih. Masih mikirkan bisnisnya, mulai pagi-pagi benar juga udah atur makanan suaminya, anak-anaknya, dan sebagainya. Makanan kemalasan tidak boleh ada dalam rumah tangga orang-orang yang takut akan Tuhan. 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Dapat mama yang baik, mama yang teladan, katakan amin. Mama teladan, ibunya Bu Melvin itu teladan, aku aja teladan. Pernah ya bermusuh sama tetangga sebelahnya, ya biasa cakso ada tetangga gitu. Aku pas waktu bapak berubah tinggal sana, itu mamaku itu luar biasa loh. Tiap hari didatangi loh, disapa, tapi dia untuk rumahnya. Kita misalkan dipanggil gitu ya, sis masih marah sama saya datang gitu, terus balik lagi. Ya, mama ngapain sana? Ya adalah urusan mama, nggak mau cerita mama, bolak-balik. Sampai suatu ketika dia bisa taklukkan hati sebelah tangga rumahnya, karena panswing. Ada duduk bersama sana dan bapak ngikuti masuk ke gang itu, lihatin ngapain. Si mama bisa udah kompak lagi musuhnya tadi, pijit-pijitin kakinya. Itu iparnya sendiri sebenarnya, bisa gitu. Ini mama teladan. Kalau Anda punya suami panas hati sama orang lain, jangan ikut panas. Bela-bela suami, tagaknya, isi katanya, itu istirahat apa? Ini Amsalnya nggak ngajar demikian, ya malah melerai. Udah, Mas, gak usah gitu, kita takut akan Tuhan. Nah, dia selalu pengajarnya takut akan Tuhan, katakan amin. Kita lampai amarah kita, merugikan kita juga. Kalau Tuhan stop berkatnya gimana? Nah gitu. Jadi istri juga perhatikan, kalau suamimu juga marah-marah, ada gak senangnya sama orang lain, itu kan terjadi biasa ya, hubungan kerja juga ada gitu. Masa kita kerja mau di alam terus, ada saat ditegur juga. Istri dengarkan aja, bijaksana, tidak ikut-ikutan marah, pembenci. Katakan amin. Ya setuju, katakan amin. Jangan terpengaruh, baperan, ikut baperan. Ngambek-ngambekan gak tentu gitu loh. Kamu siapa? Hubungan kerja biasa, ada gak sukanya begitu. Katakan amin. Saya juga punya bawahan juga bisa tegur, saya punya juga staff-staff saya bisa tegur, itu hak saya dong. Masa gitu kerja gini, Pak saya mau kerja sini ya, ayo Bapak nggak boleh marahin saya, nah sama marahin saya keluar, monggo silakan keluar. Saya harus luruskan jalannya usaha ini, betul nggak Bapak Ibu?
Dia juga harus diluruskan jalannya. Itu tugas saya meluruskan. Dan bukan selalu marah. Tapi anak kan gak boleh bilang gini, Pak, aku kerja sini ya. Tapi tolong Pak, Bapak jangan marah sama suami saya. Nih Bapak marah sama suami saya gak kerja sini. Monggo silakan pintu terbuka lebar. Saya gak mau kamu ngatur saya. Yang atasan siapa? Katakan amin. Katakan amin. Ya atasan siapa? Coba Mbak Ratu kerja di sana. Dia kan juga punya atasan. Bisa nggak pakai saran? Dok atau siapa panggil? Boleh ya, saya mau ngomong sesuatu. Apa? Mbak, tolong saya jangan pernah dimarahin. Dimarahin saya keluar. Silakan. Banyak orang penggantinya. Yang rugi Mbak Retno. Katakan amin. Katakan amin. Kan gitu sekarang. Yang butuh kerjaan kita, dan kita kalau udah hidupnya baik itu kemudian hilang yang baik itu semuanya kan rugi kita. Mulai dari bawah lagi. Mungkin ada sombong, Pak aku kerja saya bisa ini. Iya bisa tapi nggak seberuntung sekarang ini. Aku senang kemarin kata-kata Mbak Vina tadi, bersyukur untuk kerjaan ini tidak mengkayakan tapi nguripi kita. Nggak buat kita kaya tapi kita hidup di karena kerjaan itu. Kita harus bersyukur dan mau diarahkan. Punya pendudukan diri, di mana-mana harus ada pendudukan diri, katakan amin. Dan istri yang baik harus mengarahkan suaminya, takut akan Tuhan. Yuk tunduk yuk, kita teman berdoa. Bukan ikut panas-panasan atau atosan, ya, nggak boleh gitu. Nah saya nih, mereka mau memimpin apa? Juga kadang-kadang saya atur juga, saya jangan cerita semuanya. Istri. Kadang-kadang istri itu baperan. Jadi lebih emosi itu perempuannya. Mending kita para bapak-bapak, gua usah ceritain. Anda jangan kayak perempuan, sedikit cerita. Udah tahu istri Anda kayak begitu juga, gampang tersudut api. Jangan ceritain, itu bagian ranah kita laki-laki. Gimana kerja yang gak dimarahin orang lain? Gak ditegur orang lain? Gak ada Bapak Ibu, betul gak? Betul gak? Ya udah bagian kita dimarahin, mau kita pegawai kok. Salah ya tegur kan? Gitu. Istri kita ya, aku salah hari ini, kenapa? Gini-gini. Ada juga istri yang bijaksana. Nah, udah paham, Papa kali ini ada teledornya, perbaiki lagi. Papa mungkin sikapnya juga nggak bagus. Waktu suami Anda bisa bertengkar seorang, Anda nggak di situ. Anda bukan saksi mata yang lihat langsung. Kenapa baperan lapor suami Anda? Nggak boleh. Kecuali Anda dengar banget, oh yang salah kamu gitu, ya wah, itu boleh. Kan nggak dengar atas cerita doang. Di mana juga udah panas hati, gejolak, dengarkan nama istrinya, tangkap salah, ikut-ikutan, melo-melo ikut, benci sama orang itu salah. Itu bukan istri yang kayak gini. Tidak ada pujian. Kita mau dipuji sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mami yang baik buat semuanya. Katakan amin. Pikir rumah tangga kamu, arah ke depan ikuti dia, apa Tuhan mau. Maka aku berkata sekali lagi, rumah tangga yang baik itu kalau Tuhan ditaruh di hati kita, rumah tangga kita. Pernikahan itu ada 3 oknum. 1, suami. 2, suami harus paling tinggi ya. Suami, ini paling tinggi mana? Suami, istri, ada Tuhan Yesus tengah-tengahnya. Menjaga merangkul kita, katakan. Makanya ketika kita pernikahan itu, Bapak tuh ngasih apa? Simbolis Alkitab. Artinya dasarnya pernikahanmu dengan firman Tuhan. Selamanya kalau orang pakai firman Tuhan, pasti rumah tangganya baik adanya. Betul? Betul? Tapi kalau ini diabaikan, nggak pakai firman Tuhan, pakai otak kita, perasaan kita, pikiran kita, kacau semuanya. Kacau. Tapi kalau firman Tuhan mengajarkan kita juga ekonomi. Firman Tuhan mengajarkan kita juga etika, rumah tangga, suami, istri, saling mayang. Itu di Alkitab semuanya komplit Bapak Ibu. Bacalah, komplit. Maka rumah tangga yang baik adalah mendasarkan rumah tangganya atas dasar firman Tuhan. Maka Bapak anjurkan bolak-balik baca. Ada mesbah doa pagi-pagi. Ada men? Wah tapi anak saya itu berangkat pagi-pagi sekali. Iya bikin malam-malam, terserahlah kapan bisanya. Tapi harus ada mesbah doa rumah tangga. Tanpa itu hanya kita emosi belaka. Katakan amin. Paham maksud saya? Rumah tangga, istri-istrinya udah baperan, cepet
tersulut apinya, bubar semuanya. Maka kepala peristiwa harus dingin kayak es. Amin. Tidak beku otaknya, tapi dingin. Mensejahterakan suaminya. Simpson juga binasa karena Delilah. Adam hancur juga karena Hawa. Perempuan, engkau ada support atau service. Keluarga baik di mana-mana aku lihat istrinya baik. Istrinya ramah. Pelajar buat kita semua. Kapan-kapan buat seminar khusus ibu-ibu supaya Anda dikuliti, Anda minta pengampun sama Tuhan. Banyak perlu dirubah. Tidak cukup cuma kita kerja keras cari uang. Aku bisa. Iya bisa. Tapi pas nggak sama setelan Tuhan? Jangan-jangan juga banyak melesetnya. Nah, kita ingin jadi keluarga di mana Tuhan suka dengan keluarga kita ini. Katakan amin. Wah, ini keluarga cocok nih. Aku suka. Dana semua dipakai Tuhan. Anak-anak semua sekolahnya bagus-bagus semuanya dan mencapai karir-karir yang luar biasa. Di mana teman, aku lihat ibunya dulu. Saya suka perhatikan. Ya, Pak Timotius Bekti, 12 itu. Ibunya kan udah pakai kaki palsu ya, karena kasus pemboman di Semarang itu. Terjadi ya kan kakinya hancur ya, kaki palsu. Duduk sebelahnya, manis, anggun, baik sekali. Ikutin, segitu pakai kaki palsu itu, jadikan minum suaminya. Bapak jejer gini, Taim ini sampai Pak Alhamdulillah Pak Gideon Serigan, siapa sih Pak lihat tuh? Tubuh Sebekti loh. Iya ya, manis sekali sikapnya sebagai orang istri hamba Tuhan. Kemana-mana dibawa, butuh kursi roda di dalam sama Pak Timotius Sebekti berdua, tapi ngasih luar biasa. Anda kira terinspirasi demikian. Jangan atos-atos keras sama kerasnya, bahkan laki-laki itu enggak keras, Anda lebih keras dari laki-lakinya. Tobat Anda. Tidak demikian, Tuhan tidak pernah membuat kita disuruh lebih keras dari suami kita. Anda adalah lehernya, bukan kepala yang ngatur demikian. Katakan, bahkan seringkali keputusan-keputusan bapak ibunya, bapak belum, ibunya ada keputusan lebih dulu. Kita beli deh, kita mau begini. Lebih ganas perempuannya. Perempuan ada di bawah laki-laki. Laki-laki adalah kepala dan wanita ada lehernya. Katakan amin. Ya, kita lanjut lagi ke depannya, kita doa ya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang lengkap untuk kami, supaya kami jadi keluarga yang dikasih Tuhan dan keluarga yang saleh, yang takut-takut Tuhan. Kami berkati semua keluarga-keluarga di generasi pilihan, jadi keluarga yang takut-takut Tuhan, yang terus menerima berkat-berkat Allah, yang tidak pernah putus dan mengalir dalam hidupnya. Berkat damai sejahtera, berkat keuangan, berkat sukacita, berkat kesehatan, dan berbagai berkat yang lainnya, juga termasuk berkat pemulihan di rumah tangga. Kami doakan semuanya terjadi semuanya dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga yang pulih, rumah tangga takut akan Tuhan, rumah tangga yang keberkatan, rumah tangga yang terus dihinggapi dengan damai sejahtera sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Sekarang kami akan pulang Tuhan, kami akan utus jemaat Tuhan kembali ke tengah-tengah keluarga, masyarakat dan lingkungan, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, bukalah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat bagimu. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Dia datang kembali menjemput kita bersama-sama, sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.